Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wat tuqa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Perubahan kehidupan manusia terjadi secara besar-besaran setiap muncul revolusi industri. Mulai dari era revolusi industri 1.0 tahun 1750, era 2.0 tahun 1915, dan era 3.0 tahun 1952. Dan saat ini kita sedang berada di era 4.0, di mana segala aspek kehidupan manusia sangat tergantung pada teknologi dan inovasi. Urusan belanja, pakai belanja online. Belajar di sekolah diganti dengan Zoom dan Classroom. Bekerja di kantor dilakukan dengan teleworking. Karyawan perusahaan diganti dengan robot. Bahkan pengajian kitab kuning pun menggunakan model virtual. Inilah tantangan berat bangsa kita untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas di era 4.0. Apalagi saat adanya pandemi COVID-19. Hadirin, era 4.0 tidak mungkin kita hindari, namun harus kita hadapi. Ingat pesan bijak berikut ini: lambat terhambat, malas tergilas, lengkar pelantik, mundur hancur, dan berhenti mati. Hadirin, maka dari itu, untuk menghadapi era 4.0, kualitas sumber daya manusia harus dipersiapkan. Sekali lagi harus dipersiapkan agar kita tidak tertindas di tengah-tengah kompetisi hidup yang semakin memanas dan mengganas. Oleh karena itu, mempersiapkan kualitas sumber daya manusia di era 4.0 adalah tema syarahan yang akan kami uraikan dengan landasan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا لو تركوا من خلفهم ذرية
فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Hamba berlindung di bawah kekuasaan Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih, pelimpah kasih, maha penyayang, pencurah sayang. Dan takutlah jika di kemudian hari kamu meninggalkan generasi yang lemah, generasi yang tiada berdaya, khawatir akan nasib mereka, maka bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Hadirin rahimakumullah, menurut ilmu balaghah, kalimat wal yakhsha dalam ayat tadi merupakan insya'iyah talabi karena di dalamnya terdapat amr atau perintah. Al-amru talabul fi'li ala wajhil isti'la ay minal a'la ilal adna. Amr adalah suatu tuntutan untuk melakukan sesuatu pekerjaan dari atasan kepada bawahan. Demikian ungkapan Syekh Ali Jarim dalam kitab Al-Balaghah Al-Wadihah halaman 179. Syekh Abu Sana Sihabuddin Mahmud Al-Alusi dalam kitab tafsirnya Ruhul Ma'ani fi Tafsiril Qur'anil Azimi wa Sab'il Masani juz 4 halaman 213 menafsirkan ayat tersebut. Ay bi ayyakhshawullaha ta'ala aw yakhafu ala auladihim. Hendaknya kita takut kepada Allah atau merasa khawatir terhadap nasib anak keturunan kita. Dengan demikian hadirin, wajib bagi kita, saya, saudara, dan seluruh umat Islam untuk merasa takut kepada Allah jika generasi mendatang menjadi generasi yang lemah. Karena sudah barang tentu persaingan dan tantangan di masa depan akan semakin berat dan keras. Timbul pertanyaan, bagaimanakah kualitas sumber daya manusia yang harus kita persiapkan di era 4.0? Sebagai jawabannya, Profesor Dr. Sudarwan Danin dalam bukunya Transformasi Sumber Daya Manusia menyatakan, manusia yang mampu bersaing di era global harus memiliki 3 kualitas. Pertama, kualitas amal. Kedua, kualitas intelektual. Dan yang ketiga, kualitas spiritual. Dengan demikian hadirin, bangsa kita harus mempersiapkan generasi yang memiliki inisiatif dan proaktif, inovatif dan kreatif, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas dan kerja tuntas. Inilah kualitas amal. Bangsa kita harus mempersiapkan generasi yang cerdas, memiliki pengetahuan yang berkelas, berwawasan luas dan berpikir keras. Inilah kualitas intelektual. Dan bangsa kita pun dituntut untuk mempersiapkan orang-orang yang benar, pribadi-pribadi yang beriman, individu-individu yang berakhlak mulia, serta personal yang berhati emas dan berintegritas. Inilah kualitas spiritual. Hadirin, inilah 3 kualitas sumber daya manusia yang harus kita persiapkan di era 4.0.
Hal tersebut dipertegas oleh firman Allah dalam Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Ya ma'syarul jinni wal insi istata'tum an tanfudhu تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. Wahai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Pasti kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan. Hadirin rahimakumullah, Syekh Abu Al-Laisi Nasir bin Muhammad As-Samarqandi dalam kitab tafsirnya Bahrul Ulum juz 3 halaman 363 menafsirkan ayat tersebut. La tanfuduna illa bisultan, ay la tanjauna illa bihujjatin wa burhanin. Kalian tidak akan selamat kecuali dengan argumentasi dan ilmu pengetahuan serta teknologi. Hadirin, inilah ayat Al-Quran yang memotivasi kita untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat dibutuhkan di era 4.0. Lalu, bagaimanakah jika ayat tersebut kita kaitkan dengan kondisi bangsa kita saat ini? Alhamdulillah hadirin, pemerintah kita sedang giat-giatnya merespon era 4.0 dengan mengembangkan iptek dan inovasi. Jujur kami bangga dengan disahkannya Undang-Undang Sistem Nasional Iptek tahun 2019 dan terbentuknya Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Dengan program beasiswa luar negeri untuk 1.600 ahli iptek. Alhamdulillah. Inilah wujud nyata upaya pemerintah kita dalam melahirkan generasi-generasi terbaik sekelas ilmuwan Islam 13 abad yang lalu, seperti Al-Khawarizmi ahli matematika, Abbas Ibnu Firnas konseptor pesawat terbang, Jabir Ibnu Hayyan bapak kimia modern, dan Ibnu Sina sebagai bapak kedokteran modern. Lalu bagaimanakah langkah yang harus kita lakukan untuk menghadapi era 4.0? Jawabannya, pertama, kepada pemerintah selaku pengambil kebijakan, kami mohon agar penguasaan iptek menjadi target besar bagi seluruh jenjang pendidikan. Kedua, kepada para orang tua, guru dan dosen, serta seluruh pengelola lembaga pendidikan, kami mohon laksanakanlah tugas untuk membentuk anak didik yang beriman amaliyah, berilmu imaniyah, dan berawal ilmiah. Jika langkah tersebut kita aplikasikan dengan sungguh-sungguh, hal itu merupakan jihad di jalan Allah, dan Allah akan memberikan jalan keluar serta memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang berbuat kebajikan sesuai janji Allah dalam Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum
وهديناهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم. Dan insan-insan yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, pasti akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah menyertai insan-insan yang berbuat kebajikan. Maha benar Allah dan Maha Agung dengan segala firman-Nya. Hadirin, akhirnya syarahan ini dapat kami simpulkan dengan sumber daya manusia yang berkualitas akan membentuk bangsa yang hebat dan negara yang maju dengan topangan iman yang kuat, ilmu yang mantap, serta penguasaan iptek yang hebat. Insya Allah, negara kita akan unggul di era 4.0. Sebelum kami tutup syarahan ini, marilah kita dengarkan lagu yang berjudul Aisyah yang dipopulerkan oleh Nisa Sabian yang kami ubah liriknya. Hidup di era 4.0 Butuh inovasi dan kreativitas dengan modal iman, ilmu, amal yang harus kita miliki. Marilah kita tingkatkan sumber daya manusia di negara kita Indonesia tercinta. Marilah berjuang agar Indonesia jaya dan sejahtera. Marilah kita tingkatkan sumber daya manusia di negara kita Indonesia tercinta. Marilah berjuang agar Indonesia jaya dan sejahtera. Demikian dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.